Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru seluruh Indonesia. Pada kali ini saya akan membuatkan tutorial lanjutan dari part 3. Nah, kali ini saya akan membuatkan tutorial part 4, membuat media pembelajaran menggunakan Google Site, nanti akan dipadukan dengan Google Form. Ya. Nah, pada saat ini saya akan membuatkan bagaimana caranya mengumpulkan tugas siswa menggunakan Google Form, nanti akan dilinkkan kepada Google Sites. Ya, oke, baik. Sebelumnya kita tentunya akan memanage sebuah file dulu, Bapak Ibu ya. Kita masuk drive saya seperti di tutorial sebelumnya. Foldernya adalah media pembelajaran 2021-2020. Kemudian sudah ada 2 mata pelajaran yang saya ampuh. Oke, kemudian saya akan fokus di komputer dan jaringan dasar. Double klik. Nah, kita akan melihat nanti tugas itu ketika terkumpulkan, kita hanya melihat Excel, kemudian kita klik link dan kita menilai di Excel itu sendiri. Nah, formatnya sudah saya siapkan Bapak Ibu. Itu nama-namanya masih sementara, nama-nama hanya asalan saja. Saya dapat dari internet, saya masukkan ke sana. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa diedit namanya ya. Cuman formatnya jangan diganti karena nanti kita akan bermain rumus di sana. Oke, baik. Selanjutnya kita karena ini kita bisa bikin foldernya misalkan folder nilai tugas komputer dan jaringan dasar, atau misalnya nggak usah, cukup langsung Excelnya aja kita upload. Nah, caranya kita download dulu, saya sudah siapkan linknya, nanti saya akan masukkan ke deskripsi. Oke, kemudian kita download dulu. Nanti akan terdownload namanya format tugas. Kebetulan kayaknya di saya sudah ada nih, jadi ada angka 1. Kemudian kita upload ke dalam Google Drive di sini. Jadi nanti itu adalah nilai tugas Bapak Ibu ya. Nah, cara nguploadnya gampang, tinggal klik tanda plus ini atau baru atau new ya. Tapi Bapak Ibu perlu perhatikan, jadi bentuknya nanti di sana jangan Excel, tetapi harus spreadsheet. Caranya bagaimana supaya ini kalau Bapak Ibu nge-convert di spreadsheet agak ribet, kita langsung simple aja. Kita akan buktikan di pengaturan ini, setelan ya. Ada setelan lagi paling atas. Kemudian di sini ada tanda checklist konversi. Kita coba hilangkan. Lalu kita selesai. Nah, kita akan upload file yang tadi ya, format tugas ya. Kita coba yang mana saja karena ini sama saja. Open. Nah, kita tunggu sesaat. Oke. Ini masih formatnya XLS atau Excel. Itu dibuktikan dengan lambang ini X dan di sini juga XLS. Kita pengennya bentuknya spreadsheet Bapak Ibu. Caranya kita setelan lagi, ini kita nyalain. Supaya apapun, mau Word, mau PowerPoint, nanti ketika di-upload, bentuknya akan sesuai dengan punya Google Drive. Ya, yaitu dengan konversi dokumen atau editor Google Dokumen. Selesai. Oke. Kita coba upload. File, format tugas, open. Oke, Bapak Ibu, ini sudah terbentuk format tugas 1, karena ini udah ada sama namanya, dia akan, tapi dia bentuknya spreadsheet. Lihat lambangnya aja udah beda. Kalau ini X. Nah, ini kita hapus saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan di setelannya ini, di klik setelan, ininya harus dicek list konversinya. Kalau tidak akan berbentuk Excel, tapi kalau kita checklist akan berbentuk spreadsheet. Oke, baik, kita hapus. Pindahkan. Nah, sekarang kita akan ganti nama. Change name ya, klik kanan di sini, change name atau ganti nama, misalkan nilai tugas KJD. Nah, nilai tugas KJD, oke. Kemudian kita oke. Kenapa enggak KJD 1, KJD 2, KJD 3? Nah, kita lihat di dalamnya itu sudah ada. Jadi sebetulnya satu saja sudah cukup. Nih. Sudah ada 1, 2, dan 3 Bapak Ibu ya. Oke. Kita tutup kembali. Ini untuk tugasnya. Nanti kita buka ininya. Nah, sekarang
kita akan membuat formulirnya atau alat media yang digunakan untuk mengumpulkan tugas. Caranya bagaimana? Sebelum ke sana, berarti kita bikin folder dulu. Karena materinya materi 1 yang telah kita buat, tugasnya pun harus terpisah. Jadi formnya setiap tugas yang di materi, misalkan materi 1 punya tugas, berarti formnya bikin. Ketika materi 2 ada tugas, berarti bikin lagi formnya untuk materi 2. Jadi terpisah, jangan disatukan. Karena nanti akan berpengaruh terhadap rumus. Nah, sekarang kita coba langsung bikin folder dulu. Nah, karena yang akan kita awali materi 1, berarti kita bikin folder materi 1. Nah, nanti formulirnya kita akan taruh, ya, akan kita simpan di dalam folder ini. Begitupun semua materi, PPT, video, kalau ada ya, Bapak Ibu bisa simpan di sini. Nanti baru diimportkan ke Google Site seperti itu ya. Oke. Kemudian kita coba buat Google formulirnya sekarang ya. Jadi di dalam komputer jaringan dasar itu ada nilai tugas, Excel yang telah kita upload, kemudian ada materi 1 karena kita kebetulan yang sudah tampilnya tugasnya materi 1, kita bikin formulir di sini untuk mengumpulkan tugas materi 1. Oke. Ketika kita klik formulir, Google formulir ya, yang ini ya, Google Form kalau bahasa Inggrisnya, nanti akan muncul seperti ini. Tapi di sini masih belum ada, Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana supaya muncul? Nah, kita ganti namanya. Kita ganti namanya adalah tugas materi. Kita klik sembarangan di sini langsung berubah. Kita perhatikan di sini sudah ada, nanti belum berubah. Nah, sudah berubah. Jadi nanti berada di formnya itu ada di folder materi 1. Inilah guna untuk manajemen file. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akan membuat tampilan biar agak nyentrik Bapak Ibu ya, biar agak bagus. Cara melakukannya klik di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahin gambar aja. Kan tugas materi ya. Nah, kan Bapak Ibu mau ngasih gambar apa? Jadi kita coba pakai Google penelusuran gambar. Kita misalkan klik tugas network. Nanti ada ini kurang bagus lah, kita coba network aja, network computer. Oke, kita coba pilih yang agak bagusan ya, kotak deh, misalkan ini, sisipkan. Nah, tujuannya jadi nanti tampilannya agak bagus pas pertama kita lihat ya, kita lihat pratinjau. Nah, nanti seperti ini tampilan pertama, tugas materi. Nah, ini masih ada ini ya. Kita akan supaya ada tulisan berikutnya. Nah, caranya bagaimana? Oke. Caranya adalah posisi jangan di sini Bapak Ibu, tapi posisinya di sini. Nah, diklik ya. Klik gambar di sini, sampingnya. Kemudian Bapak Ibu pilih yang ini nih. Tambahkan bagian. Add section, session kalau nggak salah, kalau bahasa Inggrisnya. Kita klik ini. Nah, biarkan ini tulisan tidak usah dirubah-rubah, nanti akan muncul seperti ini. Masukkan, kita ketikkan identitas siswa. Nah, kita lihat hasilnya. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Oke, nanti akan seperti ini. Klik berikutnya gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Identitas akan kita atur. Apa aja yang harus kita bikin? Nah, kita lanjutkan. Pertama adalah nama peserta didik. Ininya jawaban singkat saja. Ya, jawaban singkat dan wajib diisi. Jadi kalau nggak jadi nama itu wajib diisi supaya nanti ada validasi. Sebetulnya nanti kita validasinya adalah kelas dan nomor absen, tapi nama dibutuhkan. Sebab gini, terkadang anak salah memilih nomor absen. Nanti anak menyampaikan bahwa saya sudah mengumpulkan tugas, tapi ternyata tugasnya nggak muncul. Ya, tugasnya nggak muncul, tapi dia udah ngumpulin. Nah, nanti kita bisa cek. Ya, ceknya caranya nanti kita akan lihat. Nah, ketika itu
nanti kita bisa lihat namanya. Oh, namanya udah ada, nanti absennya kita bisa rubah secara manual di Google Form-nya nanti di Excel-nya ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan lagi apa setelah nama peserta didik. Nah, caranya menambahkan adalah tambah plus. Oke. Yang kedua adalah kelas. Pastikan urutannya seperti ini Bapak Ibu ya. Supaya nanti untuk rumusnya enggak ribet ya. Jadi rumusnya udah fix. Kemudian kita pilih drop down. Kalau saya memilih drop down sebetulnya bisa option juga ya. Ini juga bisa nih yang pilihan ganda. Tapi kalau pilihan ganda rentan berubah. Klik sama kita aja nanti berubah. Kita pakai drop down saja. Yang pertama adalah 10 TKJ 1. Tambahkannya di sini tambah opsi klik langsung saja. TKJ 2, di sini juga klik langsung saja. TKJ 3. Oke. Nah, kemudian ini juga wajib diisi ya. Oke, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan. Nah, nomor absen. Bapak Ibu, nomor absen itu misalkan kan kebanyakan 1 sampai 40 ya. Paling banyak, sebenarnya nggak boleh. Kalau SMK 36, SMP 32 kalau nggak salah kalau di Dapodik. Tapi kita apa namanya? Cari aman dulu, takutnya ada siswa yang 40. Kita klik ini, kita pakai drop down juga. Nah, cuman kan kalau ngetik 1 sampai 40 lumayan panjang Bapak Ibu ya. Kita coba pakai ini Bapak Ibu. Kita coba pakai spreadsheet. Kita pinjam dulu saja. Nggak usah di-save Bapak Ibu ya. Kita hanya pinjam saja supaya kita menulis. Kan kalau di spreadsheet bisa kayak gini ya. 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita tarik aja. Sampai 40. Sampai 40. Oke. Kemudian kita Ctrl C atau copy Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke ininya, ke formnya. Lalu kita klik di sini, kita pastekan Ctrl V. Nah, secara otomatis dia langsung 1 sampai 40. Jadi ini mah cuma pinjam aja, kita tutup lagi aja kalau udah selesai dan tidak tersimpan. Oh, ada, kalau misalnya memang ada, kita hapus saja karena kita tidak membutuhkannya. Oke, nanti sudah 1 sampai 40, ataupun Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan Excel ya, supaya tidak tadi nggak muncul kayak gitu. Oke, kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya. Nanti akan seperti ini. Jika di berikutnya, anak memasukkan namanya, misalkan saya. Oke, kelasnya kelas TKJ 1. Kalau enggak, kita lihat di sini aja. Dia enak Bapak Ibu, lihat di sini. Misalkan di sini ada Axel ya. Axel. Nggak penting besar kecilnya. Kelas TKJ 1, Axel itu kebetulan dia absennya nomor berapa? Absen nomor 1. Oke. Kita masukkan absen nomor 1. Nanti kayak gitu nih anak kumpul. Baru nanti akan ada upload satu lagi. Nah, jadi seperti ini, nanti kirim. Nah, ini belum ada link upload ya Bapak Ibu. Nah, kita coba setting kembali. Oke. Kita tambahkan sekarang. Kan ini udah identitas ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya. Klik ini ya, tambahkan bagian, tapi klik dulu di sini. Klik ini, nah, upload tugas atau unggah tugas. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, di sini pilihannya adalah upload file. Nah, kemudian ada tulisan file akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Akan diminta login ke Google Sheet saat pertanyaan upload file tambahan ke formulir. Pastikan hanya membagikan formulir dengan orang yang Anda percayai. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti continue mungkin kalau bahasa Inggrisnya.
Nah, di sini ada pilihan juga. Izinkan hanya file tertentu. Atau mungkin file apa aja boleh masuk. Berarti nggak usah di checklist. Kalau Bapak Ibu pengen masukin formulir tertentu, ya silahkan. Klik ini bisa berupa dokumen, Excel, PDF, video, audio, misalkan gambar, presentasi, dan lain-lain. Nah, kalau saya nanti mungkin yang akan saya izinkan adalah audio, gambar, kemudian sama video. Jumlah maksimum filenya berapa? Misalnya mau 5 aja, jadi anak boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh sampai 5. Misalkan 5. Takutnya nanti dia dokumennya pengen ngirim 2 misalkan. Jadi kalau 5 berarti 1, video 1, misalkan audionya 1, gambarnya 3. Ukuran file maksimal 10 MB. Nah, saya kira kalau video ini besar, maka mungkin kita jatuhin jangan 10 MB tapi 100 MB. Oke. Kemudian ini juga wajib diisi. Ini tadi saya lupa, ini juga harus wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian semuanya harus wajib diisi. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini akan seperti ini. Ini akan ada seperti ini ya, karena upload file itu nanti seperti ini. Jadi kayaknya siswa suruh login. Biasanya sih handphone sudah ada akunnya, jadi sudah otomatis ya. Kecuali nanti nggak ada, nanti kayaknya dia suruh login. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah, ini ketika sudah berikutnya seperti ini, isi misalnya kayak tadi Excel, nah, kelas TKJ 1, ya. Absennya absen 1. Oke, berikutnya. Nah, nanti Excel ini akan mengupload filenya di sini. Tambah file. Oke. Kemudian misalkan file yang di-uploadnya berupa dokumen. Oke. Kebetulan saya belum punya dokumen ini. Oke. Misalkan kita coba dari drive saya aja ya. Oke. Sebetulnya bisa upload kalau ada ini. Nah, saya coba ini aja dah. Saya ini coba ada nih di download kalau nggak salah ya. Bentar Bapak Ibu. Oke. Upload. Nah, kalau tadi XLS kayaknya nggak diizinkan ya. Oke, betul. Karena nggak diizinkan hanya berupa gambar, saya klik ini aja, gambar. Silakan crop. Ini gambar foto saya, open. Nah, nanti anak itu ngupload nih Bapak Ibu. Di-upload. Kemudian kirim. Nah, jadi nanti ini masih ada kirim lain, jawaban lain ya. Nanti bisa ini. Kita bisa hilangkan ini. Oke, kita bisa hilangkan ini. Caranya bagaimana? Kita close dulu ini. Oke. Kita setting lagi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kumpulan email nggak usah. Nih, ini nih yang bahaya Bapak Ibu. Kalau misalkan ini di checklist, ketika saya buka di email yang lain yang bukan belajar ID Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. Nah, butuh permisi katanya. Jadi nggak bisa seperti sama dengan Google Set di part 1 ya. Jadi nggak bisa. Maka Bapak Ibu kita coba ini jangan sampai di settingnya hanya untuk ini. Kita hilangkan saja. Oke, kita simpan. Kita lihat sekarang. Maka tidak ada permission lagi. Langsung seperti ini. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi settingannya adalah di sini settingannya ini jangan di checklist. Batasi 1 jawaban, nggak usah Bapak Ibu. Jadi terkadang anak kesalahan upload, nanti biar beberapa kali upload, takut mereka kesalahan ya. Karena nanti kita rumusnya adalah mengambil data terbaru yang mereka upload.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Presentasi ini dihilangkan, yang tadi teks muncul itu ini kita hilangkan. Oke. Kita nggak usah jadiin quiz karena ini nilai apa, kita cuma ngambil link saja Bapak Ibu ya untuk materi satu ini. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, kita simpan. Ini pokoknya ini nggak ada yang checklist ya, semua polos. Bisa nggak misalkan untuk ada konfirmasi jawaban? Misalkan boleh. Terima kasih. Misalkan. Sudah mengumpulkan tugas. Akan seperti itu. Simpan. Kita cek yang lain. Udah ya, udah aman ya, nggak ada yang di checklist ini. Oke. Simpan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah simpan, maka kita lihat lagi. Misalnya kita mau ngumpukin atas nama 10 TKJ 2 Alfon ya. Absen nomor 3 Alfon. Oke, berikutnya Alfon TKJ 2, kemudian nomor absennya nomor 3. Klik berikutnya. Oke, Alfon menghubungkan samalah filenya karena saya nggak ada file Bapak Ibu nih. Baru diinstal. Kemudian coba kalau di picture ada nggak? Oke, kita coba pilih yang gambar ini. Open. Nah, kemudian upload. Setelah beres, kemudian klik kirim. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang tadi kita bikin ya. Nah, sekarang sebetulnya Bapak Ibu kita bisa cek langsung di Google Formulirnya nih. Sudah ada 2 jawaban. Individual Alfon, kita lihatnya individualnya ya. Yang pertama Alfon, Axel. Kita lihat. Ini filenya yang dikumpulin, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian yang kedua adalah Alfon ya. Nah, tapi kita kalau gini ribet Bapak Ibu. Kita akan melihatnya di sini nanti. Nanti si Axel muncul di sini ya. Kemudian Alfon pun muncul di sini dengan satu Google Form. Oke, kita lihat sekarang. Kita ke rumus Bapak Ibu. Nah, ini oke, kita sebelum ke rumus, langkahnya adalah kita tautkan dulu. Hubungkan Google Form ini dengan nilai tugas ini. Oke, caranya bagaimana? Ini kita tutup dulu aja. Caranya adalah ini ada tanda spreadsheet, membuat spreadsheet. Atau boleh juga klik tiga, pilih tujuan jawaban. Ya. Atau posisi nomor 2 bahasa Inggrisnya mungkin apa ya? Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Kemudian kita klik aja yang hijau langsung biar enak. Nah, pilih spreadsheet yang ada, jangan yang baru tapi yang ada. Nah, kita pilih Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu bisa search atau kalau Bapak Ibu udah ngedit yang Excel tadi, maka dia akan ada di posisi ke atas. Di search pun boleh. Nilai tugas. Nah, sudah ada kan nilai tugas. Dicari. Oke. Kalau saya oke, kita mulai nilai tugas. Nah, klik. Jadi nanti secara tidak langsung dia akan nyambung dengan spreadsheet yang tadi kita siapkan Bapak Ibu. Nah, yang tadi ini ya. Oke Bapak Ibu ya. Sip. Nah, sekarang kita hanya mau itu Bapak Ibu ya. Kita hanya mau memunculkan link ini. Nah, ini kan sebenarnya linknya. Ketika kita klik ini Bapak Ibu, kita bisa lihat langsung Bapak Ibu hasil ngumpulin anak tadi. Nah, kan ini foto saya kebetulan yang saya uploadkan tadi, yang si Axel. Kalau yang ini adalah gambar Windows 10 kalau nggak salah. Ya, ya betul. Yang dikumpulkan oleh si Alfon. Nah,
Kita ganti dulu ini Bapak Ibu biar enak. T1, tugas 1 ya. Karena kan ini di materi 1 tugas 1. Kemudian kalau rumusnya itu akan mengambil patokan absen keberapa, ya kan ya. Kelasnya kelas apa? Karena urutannya tadi sudah jelas, nama, kelas, dan nomor absen, saya sudah siapkan rumus Bapak Ibu, nanti saya juga akan taruh di sini. Nah, kita akan gunain ini, area formula EEDD. Maksudnya apa? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, cara bikinnya di sini. Ini kan yang terakhir Bapak Ibu ya, di E. Yang ada isinya itu dari A, B, C, D, E. Oke. E itu link. Oke. Oke. Di sini nanti kita akan bikin array formula EEDD. Sebetulnya ini buat nilai Bapak Ibu ya. Kalau untuk buat tugas ini akan berbeda, akan berubah, bukan EEDD lagi. Kalau nanti untuk tes itu akan sama ya. Tapi kita akan coba kontrol paste di sini. Nah, ketika di enter dia malah muncul ini. Ya. Dia malah muncul ini. Padahal kita nggak mau ini. Caranya yang lain aja. Berarti kita ganti, jangan EEDD. Tetapi E-nya itu kan nomor absen. Absen ya Bapak Ibu ya. Jadi patokannya itu absen dan kelas. E-nya kita ganti. Nah, absen itu yang ini ya, DD. Nah, kemudian yang DD ini kita ganti. Yang kelas. Kliknya di sini aja, Bu. Di C-nya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi langsung. Jadi saya ulangi. Kita rubah. Yang awal kita rubah jadi DD. Jadi kan nomor absen yang kita patokannya. Jadi nanti patokannya absen kelas 1, 10, TKJ 1. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, klik di sini saja Bapak Ibu, jadi udah otomatis. DD yang ini kita ganti. Jadi CC. Oke. Kemudian kita enter. Ini kita hapus dulu. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi 1, 10, TKJ 1. Kalau nanti ada siswa yang ngumpulin lagi, nanti pasti akan menyesuaikan. 4, 10, tergantung kelasnya. Kita coba isi lagi. Misalkan berikutnya, misalkan sekarang 10 TKJ 3, namanya Billy. Billy itu absen nomor 4. Billy. Kelas 10 TKJ 3, absennya nomor 4. Oke, berikutnya kita Billy-nya ngumpulin tugas, pilih perangkat. Kalau di handphone bisa ngejepret Bapak Ibu, moto. Misalnya kita pilih yang wallpaper ini, kemudian apa yang ini deh. Kemudian oke, kemudian upload. Kemudian kirim. Nah, nanti di sini akan muncul Billy. Nah, ini pun jadi berubah. Absen nomor 4, 10, TKJ 3. Gitu, Pak Ibu. Jadi, pada dasarnya ini adalah kita mau mengambil patokan ini. Oke. Selanjutnya, kalau rumus lookup itu patokan di depan berarti hasilnya jawabannya harus di belakang yang akan dimunculkan. Kita akan munculkan yang ini Bapak Ibu. Ini pun sama dengan array formula aja. Klik ini. Nanti akan muncul. Ini sama aja sih Bapak Ibu. Dengan ini. Maksudnya gini, kalau ini ada di sini, nanti kita nggak bisa ngambil data. Oke. Nah, caranya gini. Kalian bisa lihat ya. Oh, ini yang dikumpulkan sama Billy. Oke. Nah, sekarang kita akan ngambil nih. Kita akan ngambil ini. Kita akan ngambil ini berdasarkan ini. Saya sudah sediakan rumusnya. Misalkan di 10 TKJ 1. Nah, karena ini tugas 1, kita akan main rumusnya di sini ya. Oke. Sama dengan, atau kita langsung kopikan saja di sini.
Ini sudah saya siapkan yang ini nih. Oke, kita masukkan. Karena ini sudah if error, jadi kalau error jadi tetap kosong Bapak Ibu. Nah, kita enter aja dulu ya. Harusnya tadi ada Axel ya, harusnya muncul Axel. Karena ini rumusnya belum benar. Nah, walaupun error dia nggak muncul. Karena memang sudah di if error. Oke, kita ganti saja Bapak Ibu. Apa yang harus kita ganti? Nah, yang harus kita ganti cukup ini aja nih. Kan untuk apa namanya? Untuk absen BG-nya ini udah nggak usah diganti nih. Udah absen dan kelas. Jadi nggak usah diganti. Yang diganti cukup ini. Nih saya akan jelaskan. Yang diganti cukup ini ya Bapak Ibu dan ini patokan dan sumber atau yang akan ditampilkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita hapus nih yang ini. Kita klik dulu di sini. Nah, kita akan hapus yang ini nih, patokan dari HH. Ingat yang B6 G6 nggak usah. Karena ini sudah format dari penilaian. Oke. Kita masuk ke tes 1. Patokannya apa? Nih patokannya ini kan yang F ya. Kita klik aja ini. Nah, kemudian kita hapus yang ini. Oke. Kita klik ini. Karena ini akan ditampilkan. Oke. Kemudian kita enter. Apa yang terjadi? Ini sudah ada. Nah, jadi nanti udah ketahuan. Kita klik aja. Langsung muncul ini. Kita copy ke bawah. Karena ini Bapak Ibu apa namanya? Sama saja, kita copyin ke sini. Tadi yang sudah Alphon ya. Nanti akan muncul yang di Alphon. Nah, itu kan? Oke. Yang ketiga adalah 10 TKJ 3 yang muncul ngumpulin Billy. Kita pastiin. Nanti sudah muncul. Ketika kita klik ini, nanti akan muncul. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita ngoreksinya gini aja. Oh, Billy. Oke. Oh, ini udah benar misalkan. Ya udah, tinggal kasih nilai di sini Billy. Misalkan 78. Seperti itu. Nanti akan nilai rapot 78. Ini tergantung rata-rata Bapak Ibu yang misalkan kita 76 misalkan. Jadi berubah. Tapi kalau misalnya dia nggak ngumpul itu kasih 0. Maka dia akan seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Gampang, mudah, tapi lumayan rumit. Jadi nanti silahkan perhatikan lagi penjelasan rumus dari saya yang di video ini. Nah, baru nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan. Oke. Nah, selanjutnya kita tutup aja ini Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kan tadi tugas ya, ada di halaman materi 1 nih. Harusnya ketika klik ini, muncul ke tadi Bapak Ibu. Nah, ketika klik kumpulkan tugas, nah, kan nanti anak nulis nih di buku nih, kumpulkan tugas, masuk Google Form. Nah, kita coba lagi. Caranya adalah klik ini, nih tombolnya, sekali lagi, sampai seperti ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Klik ini, oke. Klik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu belum paham untuk menggabungkan ini, Bapak Ibu bisa lihat di tutorial sebelumnya. Lalu klik ini. Nah, ini HTTP-nya masih A ya. Oke, kita buka yang form yang tadi kita buat. Ini. Nah, Bapak Ibu, file yang diupload tadi nanti akan masuk ke sini. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing di sininya ya. Bapak Ibu cukup lihat di Excel-nya saja. Oke. Nah, kita ambil kirim. Oke. Kemudian pilih link. Bisa diperpendek, bisa langsung salin, nggak apa-apa. Kalau saya biasa diperpendek, biar pendek. Kemudian salin. Nah, nanti masuk ke ini. Kemudian ini diganti. Ctrl V. Nah,
perbaharui. Oke, kita lihat hasilnya. Ketika nanti siswa membaca, lalu siswa akan mengumpulkan tugas hasil jawaban mereka. Ketika klik kumpulkan tugas, maka dia akan diarahkan ke pengumpulan tugas seperti itu. Nanti kita masuk berikutnya. Misalkan kita masukkan, ini Bapak Ibu nama nggak ngaruh. Kita buktikan ya nama nggak ngaruh. Misalkan saya nyebut A aja. Nah kebetulan saya masuk ke 10 TKJ 2. Nah, misalkan absennya absen nomor 7. Ya. Berikutnya saya nggak tahu namanya siapa. Cuman tapi tetap aja ini harus ada nama itu supaya validasi bahwa dia telah mengumpulkan tugas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi anak kadang-kadang ngumpulin tugas tapi nomor absennya salah. Akhirnya atau kelasnya salah. Akhirnya dia nggak muncul nilainya. Berikutnya, oke, kemudian tambah file, pilih dari perangkat Anda, kemudian saya mau pilih saya coba yang ini, open, upload, kemudian kirim. Nah, kita lihat Bapak Ibu, absen nomor 7, nah, dinilai tadi ya, di kelas 10 TKJ 2, ini udah muncul kan di sininya ya. Kita lihat di sininya. 10 TKJ 2, betul tidak muncul ya. Nah, canda ternyata bukan A kan ya. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, foto yang tadi yang dikumpulkan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa langsung kasih di sini. Oh ini panjang, nanti akan kalau misalnya di sini ada link juga, misalkan ya Bapak Ibu. Saya coba contohkan, misalkan saya ketik, tidak akan pendek kok. Jadi yang diambil yang ini, Bapak Ibu tinggal klik ini aja. Ketika ini beda lagi, nanti ini beda lagi. Jadi nggak usah khawatir ya, karena ini hanya sebatas penulisan saja. Di Excel memang kayak gitu. Jadi tinggal arahkan sesuai jalurnya aja Bapak Ibu. Nah kayak gini. Nah seperti itu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung kasih nilai. Oke, seperti itu. Nah, itu yang tadi Bapak Ibu mengelingkan tugasnya. Udah deh. Nah, sekarang gimana caranya supaya anak mengetahui nilai? Nilai tugas saya udah masuk apa belum, misalkan di sini ya. Kemudian nilainya udah dinilai belum sama gurunya. Oh, kita lihat. Caranya adalah file. Oke, Bapak Ibu. Kemudian jadi anak juga bisa ngecek dia udah ngumpulin tugas atau belum. Kemudian publikasikan di web, Bapak Ibu. Ya, publikasikan di web. Kemudian pilih seluruh dokumen. Oke. Kemudian jangan seluruh dokumen, Bapak Ibu. Ini oke. Seluruh dokumen saja. Jadi nanti halaman web. Oke, sudah. Kemudian publikasikan. Nah, ini juga harus disetting nih. Ini jangan di checklist. Biarkan sini aja ya. Terbit ulang saat perubahan dilakukan. Oke. Gini aja Bapak Ibu. Jadi seluruh dokumen halaman web, ini seluruh dokumen, ini jangan di checklist, ini biar checklist. Publikasikan. Oke. Nah, kita copy nih Bapak Ibu nih, Ctrl C. Bisa nggak dibuka di email biasa? Kita lihat hasilnya. Oh bisa Bapak Ibu. Nah klik ini. Oh anak saya udah nih gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngerubah. Tapi dia bisa lihat hasilnya. Screen akses. Nah, anak nggak bisa ngebuka juga nih karena memang hanya guru saja yang punya Google Drive yang bisa buka. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Biar nggak dicontek ya Bapak Ibu. Kita lihat yang 10 TKJ 2 ada ya. Yang 10 TKJ 3 juga sudah ada. Jadi sekali lagi jangan kaget, ini mah hanya panjang saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngetik di sebelahnya,
maka dia nggak akan muncul. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini di-link-kan Bapak Ibu, lupa. Kita akan tambahkan yang ini, sorry, kita copy ya. Kita akan tambahkan di sini. Bentar. Oke. Nih. Di sini akan kita tambahkan lihat nilai. Nah, ini kan masih bukan tugasnya. Kita tambahkan di sini, klik dulu di sini, sisipkan, kemudian tombol atau button ya. Lihat nilai tugas. Kita pastikan, paste ini berasal dari yang tadi, yang ini Bapak Ibu. Yang link ini ya, yang kita buat dengan cara tadi, Bapak Ibu bisa lihat di menit keberapa. Kemudian kita sisipkan. Oke. Nah, ini masih ada kerja lihat nilai di sini. Kita tarik ke atas supaya biar di bawah bukan tugas. Lihat nilai tugas. Jadi ada jarak apa-apa. Kita lihat hasilnya. Nah, ketika lihat anak-anak di handphone saja ya, biar enak. Anak-anak sudah mengumpulkan tugas, pengen melihat lihat tuh nilainya ada nggak? Klik aja. Oh muncul Bapak Ibu. Di 10 TKJ 1 nilainya bisa dilihat di sini. Secara real time. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di tutorial yang kali ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial kelima, bagaimana cara mengerjakan kuis ya. Kalau ini baru nilai, mengumpulkan tugas ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Link-link apa untuk yang tadi Bapak Ibu, yang rumus yang ini nanti akan saya perbaiki. Jadi nanti tidak usah yang ini nih Bapak Ibu pun, sorry. Yang ini nih nanti udah Dede dan Cece ya. Jadi langsung copy paste aja. Langsung copy paste. Jadi nanti udah format seperti ini, langsung copy paste dan nanti akan berbentuk seperti ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.